Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab hadis. Ini kita mulai pembukaan ngaji kitab hadis Arba'in Nawawi. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada muallif kitab hadis Arba'in Nawawi, yakni Imam Nawawi. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabil kiram. Al-Fatihah. Wa zubaila ruhil imamil alim allamah Muhyiddin insyaallah Abi Zakaria rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. Fazumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furuina wa lal hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Ya, kita mulai di halaman 3. Ini muqaddimah dulu. Muqaddimahnya Imam Nawawi. Ya, semoga kita nanti diberikan kemudahan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah, Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Qayyumis samawati wal ardina, qayyumi yang merawat, as-samawati langit-langit, wal ardina dan bumi-bumi. Itu jenengan betulkan harokatnya wal ardina. Mudabbiri yang mengatur, al-khalaiki makhluk-makhluk, ajma'ina semuanya,
ba'itsir rusuli, ba'isi yang mengutus, ar-rusuli para utusan, sholawatuhu semoga sholawat Allah, wassalamuhu dan salam Allah, alaihim kepada para rasul, ilal mukallafina ila kepada al-mukallafina orang-orang mukallaf, lihidayatihim guna memberi mereka petunjuk, wabayani dan menjelaskan, syara'i'id dini, syara'i'i syariat-syariat, ad-dini agama, bidalaili dengan dalil-dalil, al-qad'iyati yang pasti, wawadihati dan jelasnya, al-barohini bukti-bukti, ahmaduhu aku memuji Allah, ala jami'i atas segala, ni'amihi nikmat-nikmat Allah, wa as'aluhu dan aku memohon kepadanya, nya kembali pada Allah ya, al-mazida tambahan, min fadlihi min dari fadlihi anugerahnya, wa karomihi dan kemuliaannya, wa asyhadu dan aku bersaksi, Allah bahwa tiada ilaha Tuhan illallahu kecuali Allah, al-wahidu yang esa, al-qahharu yang maha perkasa, al-karimu yang maha mulia, al-ghaffaru maha pengampun, wa asyhadu dan aku bersaksi,
makna bahwa Sayyidana pemimpin kami Muhammad dan Nabi Muhammad abduhu hamba Allah wa rasuluhu dan utusan Allah wa habibuhu dan kekasih Allah wa khaliluhu dan kesayangan Allah afdhalul makhluqina afdalu semulia-mulianya al makhluqina para makhluk al mukarramu yang diberi kehormatan bil Qur'ani karena Al-Qur'an Al-Azizi yang mulia Al-Mu'jizati yang menjadi mukjizat Al-Mustamirrati yang langgeng ala ta'aqubis sinina ala bersama ta'aqubi silih bergantinya as-sinina tahun-tahun wa bisunani dan dengan sunnah-sunnah al-mustanirati pemberi cahaya lil mustarsyidina pada para pencari petunjuk al-mahsusu yang diberi keistimewaan bijawami'il kalimi bijawami'il kalimi itu satu makna ya bijawami'il kalimi bijawami'i singkat padatnya al kalimi pembicaraan wasamahatid dini wasamahati yang sangat mudah ad-dini agama salawatullahi semoga salawat Allah wasalamuhu dan salam Allah alaihi kepada Nabi Muhammad wa ala sairin nabiyina wa ala dan kepada sairin nabiyina seluruh nabi wal mursalina dan para rasul
wa ali kullin, wa ali dan keluarga, kullin masing-masing, wasairi sholihina, wasairi dan seluruh as-sholihina orang-orang soleh. Amma ba'du, adapun setelah itu. Ya, saya jelaskan dulu di paragraf ini. Nah, ini kitabnya Imam Nawawi ya, yang saya pilihkan sebagai syaratnya Imam Ghazali kalau kita mau usul kepada Allah setelah khatam kitabnya harus memahami minimal 40 hadis minimal. Nah, hadis arba'in ini adalah hadis 40 yang dirangkum oleh Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi ini usianya sangat pendek tapi karangan kitabnya luar biasa banyak. Kalau di sini kan kita belajar juga Minhajut Thalibin, itu juga karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi wafat itu usianya kurang lebih 49 tahun. Nah, tapi banyak sekali karangannya ya, kitab-kitabnya itu seperti syarahnya Muhadzab itu ada berapa jilid ya, ada saya punya itu 21 jilid. Syarahnya hadis Sahih Muslim itu juga ada 20 jilid ya. Pokoknya banyak itu kitabnya ya. Nah, ini Imam Nawawi memilihkan 40 hadis supaya kita mampu memahami agama Islam dengan benar ya. Makanya kita usul itu kalau dasarnya kurang kuat ya, nanti jadinya satohat. Satohat itu kalau orang di kita ya rotok gelenying gitu, ngomong seenaknya ya. Nah, di paragraf pertama ini ada beberapa catatan tentang al-jawami'ul kalimi ya. Al-jawami'ul kalimi kalau bahasa Jawa artinya cekak aos. Nabi itu kalau ngomong singkat padat, tapi maknanya luar biasa banyak. Nah, kalau kita ngomongnya banyak, tapi kalau disaring nggak ada sekali isinya. Contoh ini kalau kita khutbah Jumat itu luar biasa lama, hampir 1 jam, minimal 45 menit. Tapi kalau kita maknai maknanya cuman ittaqullaha haqqa tuqatih. Orang hanya disuruh takwa saja, ngomongnya ngalor idul. Jadi ini keistimewaannya Nabi, namanya jawami'il kalim. Jadi ngomongnya singkat padat tapi maknanya sangat luas. Nah, kemudian Imam Nawawi menjelaskan sama khatiddin. Agama Islam ini agama yang sangat mudah, maka namanya sama khatiddin atau sama hatuddin ya. Jadi kalau orang beragama kok sulit, nah ini perlu dipertanyakan. Beragama Islam itu nggak boleh kita itu menyajikan agama itu kesannya seperti menakut-nakuti ya. Makanya ini Islam itu punya keistimewaan namanya sama hatuddin, agama yang sangat mudah. Ada orang yang baru mengenal Islam, ingin belajar sholat, dia bisanya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Sholatnya cuma Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada bacaan yang lain, tetap diterima oleh Allah. Ini namanya sama hatuddin. Jangan sampai kita nanti memamerkan kebodohan-kebodohan kita tentang Islam. Sebentar lagi kan Ramadan ya. Sebentar lagi nih Ramadan. Kalau Ramadan, umat Islam itu yang dipanggil oleh Allah kan kutiba alaikumusiyam. Itu dalilnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhal muslimun, bukan ya ayyuhan nas, tapi kalimatnya Allah ya ayyuhalladzina
amanu, orang-orang yang beriman. Nah ini kan namanya samahatuddin. Ketika Ramadan, kalau kita memahami Islam sebagai samahatuddin, tidak perlu kita ngobrak-ngobrak orang yang jualan makanan, warung disuruh tutup, itu tidak perlu. Justru itu menunjukkan kebodohan kita yang nggak paham agama. Kita menutup warung, kita tutup aja, ini amar ma'ruf nahi mungkar. Kita menghormati Ramadan, nggak boleh buka warung-warung. Nah, ini kan ciri-ciri kalau kita nanti pamer kebodohan, padahal Islam ini samahatuddin. Mereka punya alasan bahwa ini menghormati bulan Ramadan. Ramadan itu nggak perlu kita bela, sudah terhormat. Yang perlu kita hormati adalah manusianya. Kalau Ramadannya sih dari dulu sudah terhormat. Contohnya begini, kalau samahatuddin, kita orang Kediri pergi ke Surabaya, itu kan sudah satu marhalah lebih. Kalau sudah satu marhalah, berarti itu menurut Allah di Al-Quran sudah boleh mokel alias buka puasa alias tidak puasa. Kalau saya orang Kediri ke Surabaya bulan Ramadan, pagi-pagi saya sarapan. Jadi kan jangan heran dong, ini Islam itu sudah mempermudah kita. Kalau pergi ke sana boleh makan. Tapi yang orang yang mukim atau tinggal di Surabaya ya nggak boleh makan. Nah, kalau warung-warungnya tutup bagaimana? Kan nggak ada orang yang makan, nanti kelaparan bisa mati di Surabaya. Apalagi perjalanan jauh ke Bandung, ke Jakarta. Wah, sama orang Jakarta di sweeping, warung-warung disuruh tutup. Nah, ini orang yang tidak paham bahwa Islam itu adalah samahatuddin, agama yang mudah. Kalau menyajikan Islam ini agama sulit, kesannya bagi orang lain, ya, bagi orang Islam sendiri kan ngeri mau masuk agama Islam. Padahal slogannya apa kalau Islam itu? Rahmatan lil alamin. Tapi kesannya kan serem. Islam bawa pendungan, ya, rame-rame geruduk orang lain. Itu ciri kalau ngopinya kurang jauh, ya, ngajinya kurang lama. Ya, jadi Islam itu tampilkan dengan samahatuddin. Nah, kalau Ramadan warung nggak boleh buka. Ketika ada orang yang sakit ingin makan, ketika pergi berobat ke Surabaya, ke Jakarta, kan nanti repot. Jadi nggak perlu alasan dengan membela, menjaga kehormatan di bulan Ramadan. Ramadan itu sudah terhormat tanpa kita bela. Islam itu sudah terhormat tanpa kita bela. Karena kebodohan kita, Islam akhirnya tidak terhormat. Oke, maka ini dijelaskan oleh Imam Nawawi, kita perlu memahami yang namanya samahatuddin. Islam tidak usah dipersulit, pokoknya samahatuddin. Kemudian di sini ada kata-kata as-sunani, ya. As-sunani itu artinya sunnah. Yang dimaksud sunnah itu apa? Yaitu ajaran-ajaran Nabi, ya, mulai perkataan Nabi, perilakunya Nabi, ya, semua yang kita ketahui itu harus kita contoh. Ya. Makanya ini arti di dalam bahasa Arab as-sunani bis-sunani. Ya, jadi as-sinina tahun-tahun bis-sunani dengan sunnah-sunnah al-mustani roti pemberi cahaya. Makanya jangan salah paham, jangan heran kalau sebagian orang menganggap orang Islam ini, nah, yang satu namanya garis lurus, garis keras, disebut teroris karena mereka menampilkan Islam dengan wajah yang serem, bukan samahatuddin.
Nabi sendiri sudah menjelaskan, inna dina yusrun, agama itu mudah. Jenengan kalau malam hari mau qiyamul lail, ternyata pumpnya mati atau listriknya mati sehingga pompa listriknya nggak bisa dipakai, terus hanya punya air 1 galon atau air yang di botol yang 1600 ml. Nah itu bagaimana? Apakah kita nggak perlu sholat atau kita tetap sholat? Karena agama ini sama hatuddin. Jadi air yang cuma 1 botol, katakanlah kita punya aqua itu, ya sudahlah aqua itu dilubangi sedikit, dituangkan ke tangan kita, ke genggaman tangan. Nah ini untuk membasuh wajah, membasuh tangan dan semua anggota wudu. Itu sudah sah karena Islam adalah samahatud-din. Kita jangan membayangkan keadaan Nabi 1400 tahun yang lalu di Arab itu banyak air. Di Arab nggak banyak air seperti sekarang. Makanya Islam ini ditampilkan dengan sangat mudah. Nah, ini ciri zaman sekarang. Itu orang beragama, ya ini khususnya Islam, kalau suka ribut dan membid'ahkan orang lain, ini beragama Islam dengan pamer kebodohan. Makanya kita nanti membawa Islam itu jangan dengan pamer kebodohan, pamer dengan kealiman. Orang alim tidak gampang memvonis orang lain salah, apalagi bid'ah. Saya lanjutkan ke paragraf berikutnya. Amma ba'du, adapun setelah itu, setelah baca basmalah, hamdalah, sholawat, salam, fakot rawaina, fakot sungguh rawaina, kami meriwayatkan. Nah itu jenengan kasih catatan, rawaina itu bisa dibaca rawina. Tapi karena ini sudah ada harokat, nanti kalau ada orang baca rawina ya betul, kalau baca rawaina juga betul. Kalau rawaina ini dibaca rawina, apa bedanya rawaina? Saya meriwayatkan dari, kalau rawaina. Kalau rawina kita diriwayati oleh. Nah, kalau terjemah Indonesianya rawaina, saya atau kita diriwayatkan dari, saya meriwayatkan dari. Kalau rawina kita diriwayati oleh. Jadi ini kalau nggak ada harokatnya boleh dibaca rawaina, boleh dibaca rawina. Amma ba'du, adapun setelah itu, fakot sungguh rawaina kami meriwayatkan an Ali bin Abi Thalibin, dari Ali bin Abi Thalib, wa Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud, wa Mu'adz bin Jabalin, dan Mu'adz bin Jabal, wa Abi Darda'i, dan Abu Darda, wa Ibni Umar, dan Ibnu Umar, wa Ibni Abbasin, dan Ibnu Abbas, wa Anasin, wa Anas bin Malikin, dan Anas bin Malik, wa Abi Hurairah, dan Abu Hurairah, wa Abi Sa'id Al-Khudri, dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, radhiyallahu semoga Allah meridhoi, anhum mereka, min turukin, min melalui, turukin jalur, kasirotin yang sangat banyak,
Biriwayatin dengan riwayat, mutanawwi'atin riwayat yang bermacam-macam. Ya, mutanawwi'atin artinya bermacam-macam. Jadi riwayat yang bermacam-macam. Intinya dari hadis ini ya, Imam Nawawi meriwayatkan dari banyak jalur karena gurunya beliau banyak. Maksudnya riwayat dari guru A, B, C sampai Z yang intinya kata Imam Nawawi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Jadi Imam Nawawi itu gurunya sangat banyak. Okay. Kalau jenengan punya guru berapa? Gurune sitok wis kuwi ya. Oke, jadi orang Islam itu harus punya guru yang banyak. Saya itu kalau saya itu punya guru lebih dari 50. Kalau Imam Nawawi kurang lebihnya ya ada 1000 gurunya. Oke, makanya dia tahu kalau jalur ini begini, jalur ini begini tahu. Nah, jadi kita punya guru harus banyak. Nanti jenengan silahkan belajar pada guru-guru yang alim alamah yang lain. Oke, supaya tahu bahwa ini kebenarannya ada di mana. Makanya seperti Imam Nawawi meriwayatkan dari semua jalur dengan versinya masing-masing, dengan redaksi yang berbeda-beda. Intinya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man barang siapa hafidho menghafal. Kata Nabi, ini sabdanya Nabi, man barang siapa hafidho menghafal ala ummati, ala demi atau untuk ummati umatku. Jadi barang siapa menghafal ala ummati demi umatku arba'ina 40 hadisan hadis. Ya, jadi sebenarnya 40 hadis ini bukan Imam Nawawi saja yang menulis, ulama-ulama yang lain menulis 40 hadis khusus akhlak, 40 hadis ya khusus akidah, 40 hadis khusus yang lain. Tetapi yang paling istimewa adalah hadisnya Imam Nawawi karena mencakup semua tentang ajaran Islam ya. Arba'ina hadisan, 40 hadis min amri diniha, min tentang amri perkara, diniha agamanya. Ba'asahu maka akan membangkitkannya siapa? Allah yaumal kiamati, pada hari kiamat. Fi zumratil fuqahai, fi dalam zumrati golongan al fuqahai ahli fikih. Wal ulama'i dan ulama atau kiai lah kalau di kita orang Jawa. Nah, kalau di Sunda ajengan. Kalau di Indonesia Timur NTB tuan guru. Wa fi riwayatin, dan dalam suatu riwayat, ba'asahu akan membangkitkannya siapa? Allah. Jadi Allah akan membangkitkannya faqihan, sebagai ahli fikih, aliman yang alim atau yang sangat pandai,
Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat Abi Dardai, Abu Darda, wa kuntu, dan aku, lahu, baginya, yaumal kiamati, pada hari kiamat, syafi'an, menjadi pemberi syafaat, wa syahidan, dan menjadi saksi keimanan, wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat Ibni Mas'udin, Ibnu Mas'ud, kila, diucapkan, lahu, padanya, udhul, masuklah, min ayyi, dari mana saja, abwabil jannati, pintu-pintu surga, syi'ta, yang kamu inginkan atau yang kamu mau, wa fi riwayat Ibni Umar, dan dalam satu riwayat Ibni Umar, Ibnu Umar, kutiba, ditulis, fi zumrati, dalam golongan, al ulama'i, para kiai, wa khusira, dan dikumpulkan, fi zumrati, dalam golongan, asyuhadai, para syuhada, ya, orang yang mati syahid. Ya, saya jelaskan dulu ini di paragraf ini sampai titik ini. Jadi diriwayatkan dari beberapa riwayat, ya, yang intinya Rasulullah SAW ini bersabda, man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan, barang siapa menghafal untuk atau demi umatku 40 hadis, ya, min amri diniha ba'asahullahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Jadi kalau kita, nah saya akan mengajarkan pada jenengan semua ini 40 hadis terus jenengan hafal. Saya menghafal, saya juga hafal 40 hadis, terus jenengan mampu menghafal 40 hadis. Begitu nanti di yaumil kiamat kita dibangkitkan itu dalam keadaan kita menjadi golongan para kiai dan para alim ulama, yang ahli fikih, yang faqih, yang alim. Dan kalau kita hafal, kita di dunia ini hafal dengan 40 hadis, insya Allah oleh Allah, kata Nabi, akan dijadikan seorang ulama juga. Kan lucu, pekerjaannya mubaligh, ustaz, tapi hadis nggak banyak hafal. Ya minimal inilah, jadi takmir masjid minimal hafal 40 hadis. Namanya juga ulama, walaupun lokal kan tetap ulama. Nah, ini keistimewaannya kalau kita mampu menghafal.
Insya Allah kalau 40 hadis ini kita pahami, kita akan mampu memahami agama Islam dengan baik. Ya. Saya kalau wiritan di bulan Ramadan itu biasanya membaca hadis ini 40 hadis saya baca bolak-balik selama Ramadan. Ini sebagai tabarukan saya di bulan Ramadan supaya saya ini bisa ya berkawan sabda dengan Nabi lah. Bisa berkomunikasi dengan Nabi seakan-akan Nabi berada di hadapan saya. Maka saya membaca hadis-hadisnya Nabi. Yang paling pendek ini dikumpulkan oleh Imam Nawawi hanya 40 hadis, tapi bisa mencakup semua apa yang ada di dalam agama Islam. Ini yang disampaikan Nabi, ya, kila nanti ketika di yaumil akhirat kita akan dipersilahkan oleh Allah, udhul min ayyibabil jannati syi'ta. Kamu silahkan masuk ke pintu-pintu surga mana yang kamu mau, dengan menghafal 40 hadis. Kalau dulu tradisinya pada waktu saya masih kecil, orang-orang yang seusia dengan saya sekolah MI kelas 3 itu sudah hafal hadis arba'in ini. Ya harusnya memang jenengan punya anak, punya cucu dari kecil sudah hafal, ini lebih mudah. Ya. Kalau sudah tua ini ya agak rekoso, perlu memforsir otak. Ya, bagaimana bisa menghafal 40 hadis? Saya kemarin didatangi Bapak ya, Gus, saya menghafal satu hadis kok sulit, Gus. Nah, Bapak Mbah, nanti saya kasih caranya bagaimana bisa sehari menghafal 40, sehari bisa menghafal satu hadis. Jadi lebaran itu kita sudah hafal 40 hadis. Ya. Itu ada teorinya bagaimana menghafal. Kita tawasul dulu pada Nabi, tawasul dulu kepada yang menulis hadis ini supaya diberi kemudahan. Oke, saya lanjutkan. Wattafaqal khuffadu, wattafaqo dan bersepakat. Siapa al-khuffadu? Para penghafal hadis. Ala annahu, bahwa hadisun, hadis tersebut, dhaifun, adalah lemah, wa in, meskipun, kasurat, banyak, turuquhu, jalur periwayatannya, waqad sonnafa, telah menyusun, waqad, telah, sonnafa, menyusun. Siapa? Al ulama'u, para ulama. Radhiyallahu anhum, radhiyallahu, semoga Allah meridhoi, anhum, mereka. Fi hadzal babi, dalam bab ini, fi hadza, fi, dalam hadza ini, al babi, bab, dalam kurung 40 hadis, ya, bab hadis arba'in. Mala, yang tidak dapat, yuhso, dihitung, minal musonnafati, ya, mengenai al musonnafati, karangan-karangan itu. Fa awwalu, yang pertama, man, orang, ya, garis miring ulama, alim tuhu, yang aku ketahui,
Sonnafa yang menulis, fihi tentang bab 40 hadis. Abdullah bin Mubarak, ya, yang pertama adalah Abdullah bin Mubarak. Summa kemudian Muhammad bin Aslama, Muhammad bin Aslam At-Tusiu. Jadi Muhammad bin Aslam dari Tus, di kota, ini nama kota di Iran. Al-alimu yang alim, Ar-Rabbaniyu yang alim tentang ketuhanan. Summa kemudian Al-Hasanu, Al-Hasan bin Sufyana, Hasan bin Sufyan An-Nasai. Ini di dalam bahasa Arab, kalau ada kata-kata summa atau fa itu memiliki arti yang hampir sama. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, fa itu lalu, kalau summa kemudian. Jadi dalam bahasa Arab, kalau summa itu ada jeda waktu yang cukup lama, maka dia mengatakan summa itu artinya kemudian. Kalau fa lalu itu jedanya nggak lama. Ya, mungkin setelah kita bicara terus ada pembicaraan lagi, maka itu dalam bahasa Arab fa. Kalau fa berarti jeda waktunya nggak lama. Ya, kalau summa ini jeda waktunya nggak lama. Wa Abu Bakrin al-Ajuriyu, yang keempat Abu Bakar al-Ajuri. Wa Abu Bakrin Muhammad bin Ibrahim al-Asfihani, yang kelima Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Asfihani. Wa Daruqutni, keenam Imam Ad-Daruqutni. Wal Hakimu, dan Imam Hakim. Ketujuh. Kedelapan Wa Abu Nuaim, dan Abu Nuaim. Kesembilan Wa Abu Abdurrahman As-Sulamiyu, Abu Abdurrahman As-Sulami. Kesepuluh Abu Sa'idil Maliniyu, jadi Abu Sa'id Al-Malini. 11 Wa Abu Usman As-Sobuniyu, Abu Usman As-Sobuni. Ke-12 Wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansori, Abdullah bin Muhammad Al-Ansori. Ke-13 Wa Abu Bakrin Al-Baihaqi, Abu Bakar Al-Baihaqi. Ke-14 Wa Khalaiku, dan tokoh-tokoh, ya, khalaik itu artinya tokoh-tokoh. La yuhsuna, la yang tidak bisa, yuhsuna dapat dihitung. La yuhsauna yang tidak dapat dihitung. Minal mutaqaddimina, min dari al mutaqaddimina, ulama-ulama terdahulu. Wal mutaakhirina, dan ulama-ulama belakangan ini. Nah, Imam Nawawi mengatakan mutaakhir, ya, di masa Imam Nawawi. Yang mutaqaddimin berarti ulama sebelum Imam Nawawi.
Waqad dan sungguh istakhartu aku telah meminta petunjuk Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala fi jam'i dalam mengumpulkan arba'ina 40 hadisan hadis iqtidaan karena mengikuti jejak biha ulail a'immatil a'lami biha ulail a'immati biha ulai para al-a'immati pemimpin ulama al-a'lami terkemuka wa khuffadil islami wa khuffadi dan para penghafal hadis al-islami agama Islam. Oke, saya jelaskan dulu di paragraf ini ya. Ini Imam Nawawi mengatakan banyak orang yang berpendapat tentang hadis menghafal 40 hadis itu adalah dhaif. Yang dimaksud dhaif itu bukan redaksinya yang dhaif, tapi para perawinya yang dianggap dhaif. Karena menjadi periwayat hadis itu memiliki syarat yang ketat. Contohnya nggak boleh berbohong, nggak pernah melakukan perbuatan yang tercela. Seperti yang pernah saya jelaskan ketika Imam Bukhari mencari hadisnya Nabi kemana-mana itu, ya, ke penjuru dunia. Ketika diberitahu bahwa si fulan itu punya hadisnya Nabi, ternyata setelah sampai di depan rumahnya si fulan, Imam Bukhari bertanya, apa betul ini rumahnya si fulan bin fulan? Ya betul. Kemudian Imam Bukhari melihat orang tersebut meludahnya ke depan dan ke kanan, maka Imam Bukhari tidak jadi mengambil hadisnya. Beliau langsung pergi saja dari rumahnya orang itu. Menurut Imam Bukhari, orang seperti itu tidak layak menjadi periwayat hadis karena tidak bisa menghormati hadis. Nah, sama dengan jenengan menjadi periwayat hadis, karena yang meriwayatkan jenengan orang yang banyak, pokoknya dablek lah, nakal ketika kecil dan sebagainya, akhirnya derajat hadisnya Nabi ini jatuh gara-gara periwayatnya, bukan redaksi hadisnya yang jatuh. Nah, ini yang perlu dipahami. Banyak orang yang salah paham tentang hadis dhaif, dianggap hadis itu bukan hadisnya Nabi. Itu betul hadisnya Nabi, redaksinya seperti itu, tapi karena perawinya, periwayatnya itu yang tidak memenuhi syarat sehingga didhaifkan. Maka hadis dhaif itu bolehnya digunakan untuk memotivasi orang untuk semangat beribadah dan lain sebagainya. Tetapi untuk memutuskan perkara hukum harus mengambil hadis yang sahih atau hasan. Ya. Kemudian Imam Nawawi di sini menjelaskan sudah banyak ulama sebelum saya menulis 40 hadis. Ya. Terus di situ Imam Nawawi itu juga menyebutkan bahwa wattafaqal khuffadu, ya, bersepakat para penghafal hadis. Nah, di kita ini kan sering kaprah. Jangan tahu kaprah. Orang Indonesia itu kan suka mengambil bahasa orang lain, bahasa asing, ya. Tapi ternyata salah kaprah. Contohnya begini, apa yang tidak dari bahasa Arab? Kita punya TNI, itu namanya kantor pusatnya TNI, namanya markas TNI. Markas itu artinya center. Dalam bahasa Arab itu pusat, ya. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis itu ya bahasa Arab.
Permusyawaratan itu berasal dari kata musyawarah, ya bahasa Arab. Rakyat ya dari roya, jadi rakyat itu jadi semuanya bahasa Arab. Tapi kita adopsi dengan banyak kekaprahan-kekaprahan. Contoh, sekarang kan orang menulis tahfidzul Quran. Zaman dulu itu yang namanya tahfidz, yang hufad itu para penghafal hadis, namanya hufadul hadis. Jadi orang yang menghafal Al-Quran jadi namanya hamilul Quran, bukan hafidhul Quran. Nah, tapi di Indonesia jadi kaprah, yang jadi penghafal Quran namanya hafidhul Quran, harusnya hamilul Quran. Tapi kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, nah ternyata hafidhul Quran jadi penghafal Al-Quran. Makanya di sini hafidhul al-hafidh itu orang yang menghafal hadis. Tapi gimana, sudah salah kaprah, semua menulis tahfidz sampai kelas unggulan ada kelas tahfidz. Ini loh, contoh, kita mengatakan ulama kalau dalam bahasa Arab bentuk jamak dari alim menjadi ulama. Kalau bentuk tunggalnya atau mufradnya kan alim. Tapi ketika ulama itu kita baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ulama adalah orang yang ahli di bidang agama, dan dijabarkan begini-gini. Nah, ini makanya kita melihat kata ulama itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Makanya nanti kita kalau bicara apa-apa dilihat konteksnya dulu. Kalau konteks bahasa Arab, ulama itu bentuk jamak dari kata alim. Makanya kalau kita lagi sambutan, presentasi atau jadi MC ya jangan para ulama, sebenarnya ya para alim. Nah, ini malah disebutkan para alim ulama, jadi para akhirnya. Kalau sudah para mana sudah beda lagi nanti para. Jadi ini ya perlu dengan garis bawahi, kalau penghafal Quran ya itu namanya hamilul Quran. Makanya Imam Nawawi ini juga menulis kitab At-Tibyan fi Adabi Hamilul Quran. Ya, jadi menulis kitab tentang etika orang-orang yang menghafal Quran. Tapi sekarang sudah kaprah jadi tahfidzul Quran. Pondok-pondok pesantren itu loh, yang besar-besar itu punya pondok tahfidz. Jadi yang tahfidz itu tentang hafalan hadis, orang yang hafal hadis namanya al-hufad, ya, al-hufad. Makanya kadang kita kalau pergi ke Timur Tengah, kok di sana namanya al-hufad, itu orang-orang yang menghafal hadis. Sekarang orang kan menulis namanya Ustadz bla bla bla, belakangnya al-hafidz. Ini hafal Quran apa hafal hadis? Ya, jadi dengan tulis al-huffaz artinya orang yang hafal hadis. Kalau hafal Quran namanya hamilul Quran. Ini bapak-bapak ibu-ibu yang ada di majelis, ini ada At-Tibyan. Nah, ini kitab At-Tibyan, kitabnya yang nulis ya juga Imam Nawawi. Ini At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Jadi ini At-Tibyan
fi adabi, tentang etika hamalatil Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, bukan hufadil Quran. Oke, ini ya kan. Makanya kita ini suka memperkosa bahasa orang lain dipaksakan menjadi bahasa kita, tapi salah. Contohnya murid saja. Murid kalau dari bahasa aslinya itu orang yang sudah lulus S3, di atasnya guru besar, baru namanya murid. Gurunya namanya mursyid. Tapi ketika di Indonesia murid jadi muridnya TK, PAUD, ya, sampai SMA itu murid. Bahkan sekarang dulu di masa saya kecil nggak ada TK. Ya, baru setelah saya sekolah SD baru muncul TK. Lama-lama ada PAUD. Sekarang ada lagi di bawahnya PAUD itu. Namanya TAPOS, Taman Posyandu. Iki ya opo, lama-lama pekerjaan itu disubkan. Ya, akhirnya kan istilah-istilah ini juga jadi rancu. Dulu yang namanya pembantu dokter itu kan perawat. Lalu sekarang itu ada sekolah lagi namanya sekolah SMK keperawatan. Masuk perawat masih disubkan lagi ke bawahnya. Nah, ini akhirnya jadi ini istilah-istilah yang dipaksakan. Makanya apalagi kalau di dalam agama kita harus ngerti konteksnya dulu, karena banyak yang salah terjemah. Ya, contohnya hamalatul Quran, ya, hamalatul Quran itu orang yang hafal Quran. Makanya saya baru lihat itu ada pondok pesantren Al-Hamalatul Quran, ya sih bener itu hafidul Quran. Kalau jenengan bikin program pondok pesantren penghafal Quran, berarti ya namanya hamalatul Quran, bukan hafidul Quran. Ya sekarang tapi kadung kaprah. Nah, makanya saya juga membaca terjemahnya Arba'in Nawawi ini. Ada orang yang menerjemahkan begini, ini di apa namanya? Nah, di halaman 5 itu 1, 2, 3, 4, 5 ya, baris kelima dari atas halaman 5 itu kan Imam Nawawi mengatakan fi jami'i arba'ina hadisan iktidaan biha ulahil a'immatil a'lami wa huffadil islami. Jadi banyak penerjemah menerjemahkan wa huffadil islami, penjaga agama Islam. Ini bukan penjaga. Memang kalau arti kamus bisa huffad itu menjaga al-islamillah. Ini maksudnya wa huffadil islami, para penghafal hadis agama Islam. Saya banyak itu membeli terjemah loh, kok diterjemahkan begini. Kalau yang ngaji nggak paham, ya ngikut terjemah pokoknya waqufat islami, para penjaga agama Islam. Ini maksudnya para penghafal ya hadis agama Islam. Karena dulu di abad kedua, ketiga sampai kelima di Arab itu banyak berseliweran hadis Yunani. Ya, karena banyak orang Islam belajar filsafat, belajar ilmu-ilmu yang lain ke Yunani, dan orang menyusun kata-kata mirip hadisnya Nabi. Nah, sehingga banyak yang diduga banyak hadis Yunani yang masuk ke orang-orang Arab. Makanya hufadil Islam ini para ahli hadis agama Islam. Okay. Nah, ini kalau melihat ulama-ulama yang disebutkan oleh Imam Nawawi tadi, min ilmu sunnafa fihi Abdullah bin Mubarak, terus Muhammad bin Aslam At-Tusi, ini semuanya itu bukan orang Arab. Perawi-perawi hadisnya ini, contohnya Bukhari, Muslim, itu bukan orang Arab. Jadi kalau melihat sejarahnya, Islam itu muncul di Timur Tengah, ya, dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi perkembangannya itu di Timur Jauh. Yang dimaksud Timur Jauh ya mulai Iran ke sana itu sampai Rusia, Uzbekistan, Turkmenistan dan sebagainya. Makanya ulama-ulama itu
Al-Asfihani, Al-Asqalani, itu orang-orang Timur Jauh semua. Jadi Islam itu masuk ke kita bukan dari Timur Tengah, tapi dari Timur Jauh. Makanya kalau kita melihat di sini ada makamnya Syekh Jumatil Kubro, itu kan juga orang Timur Jauh yang kesini, bukan orang Arab. Makanya karena Islamnya orang Jawa itu sanadnya banyak yang dari Timur Jauh, ketika membaca Fatihah itu Al-Fatihah. Lisannya itu orang Timur Jawa nggak bisa Al-Fatihah enggak, tapi Al-Fatihah. Lahumul Fatihah. Itu masih dari kiai santri ribuan tetap Al-Fatihah. Karena Islamnya berasal dari Timur Jauh. Mulai Iran ke timur itu namanya Timur Jauh. Nah, bahasa Arabnya orang sana banyak yang I jadi E. Ya, makanya Al-Fatihah. Salah apa bener? Ya nggak salah, karena itu memang bahasa Arabnya orang Timur Jauh. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai sini dulu. Yang di majelis atau yang di Timur Jauh sana. Oke, dengan catat bahwa yang hafal Quran namanya hamilul Quran, ya. Kalau perempuan hamalatul Quran. Kalau laki-laki kan hafid, kalau perempuan hafidho. Padahal itu kaprah, ya. Nah, Imam Nawawi mengatakan istakhartu, aku mohon petunjuk kepada Allah. Jadi Imam Nawawi ini selain alim, dia juga alamah, juga arif billah. Jadi Imam Nawawi itu sebelum menulis itu sholat dulu istikharah. Kira-kira mana yang harus ditulis, mana yang harus dibuang. Makanya apa yang ditulis Imam Nawawi, kitab-kitabnya Imam Nawawi itu memiliki ciri-ciri yang luar biasa, penuh keberkahannya, ya. Mulai fikihnya, syarah hadisnya, termasuk Arba'in Nawawi yang kita pelajari ini. Jadi ini penuh keberkahan. Orangnya pun usianya nggak sampai 50 tahun, sudah puluhan kitab yang ditulis. Saya kadang berpikir mulai usia berapa Imam Nawawi menulis kitab, sekolahnya bagaimana kok bisa pinter sekali. Dan banyak semua hadis dihafal, fikih dihafal, kitab-kitab gurunya dihafal. Itu pun kalau menulis apa-apa masih istikharah dulu. Satu hadis ini betul nggak meletakkannya di sini, ini istikharah. Ini kalau menurut saya bisa saya duga, jangan-jangan ini yang mendikte juga Nabi sendiri, ya, tentang 40 hadis ini untuk menyusunnya. Kok bisa satu hadis bisa meliputi sepertiga agama Islam? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke berikutnya. Fakot ittafaqo, fakot sungguh, ittafaqo telah sepakat. Siapa al ulama'u, para ulama, ala jawazi, atas dibolehkannya, al amali, mengamalkan, bil hadisil dha'ifi, hadis dhaif, fi fadhailil a'mali, fi dalam fadhaili, keutamaan al-ahmali, amal. Jadi hadis dhaif itu boleh digunakan hanya untuk keutamaan-keutamaan amal, untuk memotivasi orang supaya giat beribadah dan sebagainya. Wa ma'a, bersama dengan
hadza ini, falaisa bukanlah, i'timadi sandaranku, ala atas 40 hadzal hadisi hadis ini, hadza ini al hadisi hadis, ala hadzal hadisi atas 40 hadis ini, bal tetapi ala atas qaulihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadisi dalam hadis-hadis as-sahihati sahih liyuballigho agar menyampaikan asyahidu orang-orang yang hadir minkum di antara kalian al-ghaiba kepada orang-orang yang absen ngaji. Ini bukan kata saya, ini kata Imam Nawawi. Nanti kalau jenengan ketemu teman yang hari ini nggak ngaji, tolong disampaikan, ini kata Imam Nawawi untuk menyampaikan kalimatnya Nabi. Wa qaulihi dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadzarallahu, semoga memberi cahaya kebahagiaan siapa Allahu Allah, amron imro'an pada orang sami'a yang mendengar maqalati ucapanku wa fa'aha lalu menghayati ucapanku fa'addaha lalu menyampaikannya kama sebagaimana sami'aha dia mendengar ucapanku. Ini kata Nabi ya, kalau ingin menyampaikan, nah ini dipesan memang yang hadir ngaji hadisnya Nabi itu untuk menyampaikan lagi kepada yang absen tidak ngaji. Kalau zaman modern absen nggak ngaji, kalau di YouTube sudah diupload maka di-share lah YouTube-nya, linknya. Sampai dari ini nggak ngaji ya, kamu kemarin nggak ngaji, ini saya share linknya ngaji karena ini dawuhnya Nabi, disuruh share. Ya kalau zaman modern kan suruh share ini. Summa kemudian minal ulama'i dari para ulama, man orang-orang jamaah yang mengumpulkan al-arba'ina 40 hadis fi usulid dini, fi dalam usulid dini pokok-pokok ad-dini agama, wa ba'duhum dan sebagian mereka dalam kurung ulama fil furu'i tentang cabang-cabang
Fil furu'i tentang cabang-cabang agama. Wa ba'duhum dan sebagian mereka dalam kurung ulama fil jihadi tentang jihad. Wa ba'duhum dan sebagian ulama fiz zuhdi tentang zuhud. Wa ba'duhum dan sebagian ulama fil adabi tentang etika atau tata krama. Wa ba'duhum dan sebagian mereka ulama fil khutabi tentang khutbah-khutbah Nabi. Wa kulluha semuanya maqasidu merupakan tujuan sholihatun yang baik radhiyallahu semoga Allah meridhoi an maqasidiha an kepada an qasidiha kepada orang-orang yang memiliki tujuan tersebut. Waqad sungguh ro'aitu aku berpikir jam'a untuk mengumpulkan arba'ina 40 hadis ahamma yang lebih penting min dari hadza ini kullihi semuanya dari min hadza kullihi dari semua ini ya. Wahia yaitu arba'una 40 hadisan hadis mustamilatan yang mencakup ala pada jami'i semua kumpulan 40 hadis zalika itu saya jelaskan dulu di paragraf ini ya. Jadi Imam Nawawi itu istikharah ya, saya kembali kepada istikharah tentang meletakkan bab-bab pada hadis yang 40 ini. Nah, istikharah itu sebenarnya kan tidak harus dapat jawaban dari Allah itu melalui mimpi. Nah, orang awam ini menganggap istikharah terus tidur dapat jawaban melalui mimpi. Kalau jenengan malam ini istikharah tentang sesuatu perkara, kemudian besok Allah memberikan kemantapan di dalam hati, keteguhan dalam hati, itu berarti itu jawaban dari Allah. Tidak harus dengan mimpi. Karena orang awam, nah kalau orang khos langsung tanpa mimpi langsung bisa melihat dengan mata telanjang dengan keadaan terjaga. Oke, makanya ini yang dijelaskan oleh
Imam Nawawi istikharah tidak harus dapat jawaban dari mimpi. Contohnya kalau orang mau mengistikharai pekerjaannya, setelah istikharah sekali dua kali kok makin mantap, berarti itu jawaban Allah, tidak harus dari mimpi. Contohnya kalau orang mau ngambil mantu, ini saya pilih mantu anaknya Pak Lurah, Pak Camat, atau anaknya Bupati. Istikharah dulu karena tiga-tiganya melamar. Kok ternyata yang mantap itu anak lurah, berarti ya itu yang dipilihkan oleh Allah. Kok yang mantap anaknya camat, ya itulah yang dipilihkan oleh Allah, walaupun tanpa jawaban dari mimpi. Nah, kemudian ini kita dianjurkan untuk menyampaikan hadisnya Nabi kepada orang yang tidak hadir ngaji dan kepada orang lain, ya, bahwa ini hadis-hadis ini dari 40 hadis itu ada ulama yang menulis tentang al-furu', cabang-cabang agama. Jadi cabang agama itu meliputi fikih ibadah, muamalah, ya, pergaulan dengan orang, ya, etika bergaul, etika bekerja, itu sudah dikumpulkan oleh ulama-ulama terdahulu. Ya, ini namanya furu' atau sering disebut furu'iyah. Fikih itu kan kalau di Ahlussunnah wal Jamaah sampai 4, madhab itu 4. Itu sudah dikumpulkan tentang hadis-hadis tentang furu'nya. Makanya kalau kita ngaji fikih itu ada namanya furu', berarti cabang masalah. Contohnya orang sholat, yang satu bersedekap tangannya, yang satu tidak. Itu merupakan masuk dalam fikih yang namanya furu'. Orang yang satunya sholat, Fatihah baca basmalah, yang satu tidak membaca basmalah langsung alhamdulillah. Nah, itu sudah dikumpulkan. Nah, kalau orang masih mempermasalahkan hal-hal seperti itu, berarti belum ngerti namanya furu', cabang di dalam agama. Kemudian al-jihadu, tentang hakikat jihad, bagaimana kita itu berjihad yang baik, bagaimana etika jihad. Terus jangan kita atas nama agama malah justru menjatuhkan agama. Orang itu banyak yang mengatakan saya menghidupkan agama, membela agama, tapi ternyata dia kan mencari hidup dengan agama. Dia mencari pembelaan atas nama agama. Sekarang kan dengan saksikan itu di TV, berapa banyak orang yang menawarkan agama sebagai suguhan kampanyenya, seakan-akan dia menjanjikan nanti dengan memilih dia dan sebagainya itu bisa sejahtera. Tapi ujung-ujungnya agama itu hanya sebagai alat penindasan atas nama agama. Makanya ini ulama memberikan 40 hadis tentang jihad, bagaimana memperjuangkan agama supaya agama ini tidak nista karena perbuatan kita. Akhirnya kan karena kesalahan kita memahami agama ini jadi jatuh. Contohnya lah, kalau Ramadan sweeping itu kan malah menjatuhkan agama, tidak samahah lagi. Contohnya tentang zuhud, ya, orang yang zuhud. Bagaimana kita menjalani hakikat zuhud, bagaimana perilaku zuhud. Kalau jenengan zuhud, contoh yang paling gampang tentang zuhud. Jenengan di sini disuguhi kopi, yang ngaji di sini suguhi kopi. Terus karena pengen ke toilet pipis, ya, buang air kecil, terus lupa naruh. Ini tadi kopiku yang mana ya? Tapi kalau jenengan zuhud, tanyakan dulu kepada temannya. Kalau temannya sama-sama bingung, jenengan tidak akan minum kopi sembarangan, karena jenengan menjalankan kehidupan yang zuhud, menjaga kepribadian diri, juga kehormatan dirinya, juga kehormatan agamanya, biar tidak dianggap rakus. Alah, sepodo koncone kakak lek mati. Itu namanya gak zuhud namanya. Al-adabu, tentang etika.
ini etika ya tata keramanya Nabi, ya, bukan etika membuat standar sendiri. Ya, ini tentang tata keramanya Nabi yang diajarkan Nabi, akhlakul karimah yang diajarkan Nabi, bukan standar akhlak itu yang diajarkan selain dari Nabi. Boleh mengikuti yang lain sebagai perbandingan, tapi kita kan harus ada standarnya. Contoh, kalau kita belajar filsafat umum, itu kan kita boleh berpikir bebas. Makanya banyak orang yang ateis ujung-ujungnya. Kemudian kalau di Islam kita boleh berfilsafat, tapi kan ada rambu-rambunya, yaitu Quran dan hadis. Nah, itu bedanya filosof Islam dengan filosof Yunani. Kemudian tentang khutbah, ya, khutbah ini tentang khutbahnya Nabi, khutbah yang harus diteladani oleh khotib-khotib masa kini. Khotib masa kini ini kalau khutbah harus meneladani Nabi. Khutbahnya nggak usah panjang-panjang, khutbahnya singkat padat. Contohnya begini, kalau tentang khutbah, nah, kita sering mendengarkan kalau khutbah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kan gitu. Ya kalau kita ngaji ya mau tertawa bagaimana, mau nggak tertawa itu ya bagaimana, ya sama-sama. Ittaqullaha, bertakwalah kamu Allah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Padahal Allah sudah menasakh dan mansukh ayat ini, sudah dihapus oleh Allah. Ittaqullaha mastata'tum, ittaqullaha fattaqullaha, maka bertakwalah kamu Allah kepada Allah mastata'tum, menurut kesanggupanmu, menurut batas kemampuanmu. Loh, ini sudah dihapus oleh Allah. Kenapa? Selalu diucapkan seperti itu. Artinya khotib itu lebih kejam daripada Allah. Allah saja tidak sekejam itu. Untuk bertakwa itu ya sebatas kemampuanmu. Kita belum bisa sedekah satu hari 1 juta, ya sudahlah sedekah 2.000 masih oke. Ke masjid Jumatan kalau masih eman 100.000, 50.000 yang masuk ke kota, dimasukkan 20.000, 5.000, 10.000 sampai 22.000, itu ya namanya mastata'tum, sebatas kemampuanmu. Akhirnya kan kesannya khotib lebih kejam daripada Allah. Nah, ini yang perlu kita pahami, ya, bahwa ada hal-hal yang tadinya ya membuat kita berat diringankan oleh Allah. Makanya khutbah itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Khutbah jangan menakut-nakuti. Dan orang sekarang kalau khutbah tangannya ada yang gebrak-gebrak mimbar, ada tangannya ke atas begini dengan semangat, kayak semangatnya motivator. Kan nggak perlu begitu. Akhirnya inti khutbahnya tidak ada, malah kemana-mana nanti khutbahnya. Ya, jadi ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi setelah ngaji ini, jenengan yang jadi khotib di mana? Di masjid kalau Jumatan, ya jangan pakai ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya kan begitu. Kalau saya khutbah fattaqullaha mastata'tum, karena itu sudah dinasah. Kita itu kalau bertakwa kepada Allah sebatas kemampuan. Tapi ketika kita diberikan kelebihan dari orang lain, ya jangan ikuti yang di bawah kita. Contohnya kalau jenengan kaya, tanya ke saya, Gus, saya ini kalau selamatan nyembelih ayam atau nyembelih sapi? Wah, kalau sampean itu sudah kelasnya sapi, harusnya nyembelih sapi, minimal kambing. Kalau nyembelih ayam nggak pantas, ini mastata'tum. Orang kan sudah kaya, tapi ditulis mastata'tum, karena menyalahgunakan pemahaman ini. Sudah kaya, terus di tembok depan rumahnya di teras itu ada tulisan penerima bantuan tunai dari pemerintah kabupaten kota provinsi
dari pusat ke Mensos dapat itu namanya mastaghfirtu. Ya maknanya akhirnya disalahgunakan juga oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Ya. Jadi Imam Nawawi ini berpikir pentingnya mengumpulkan 40 hadis supaya kita ini mampu memahami apa yang dimau oleh Allah dan Nabi Muhammad ya, tentang agama Islam. Ya, saya lanjutkan wa kullu hadisin dan setiap atau masing-masing hadis minha dari 40 hadis qaidatun merupakan kaidah azimatun yang agung min qawaididdin min dari qawaidi kaidah ad-dini agama. Jadi Imam Nawawi berpikir mengumpulkan 40 hadis itu supaya kita mampu memahami kaidah-kaidahnya agama. Qad telah wasofahu mensifati atau menjelaskan siapa ulama bi anna bahwa madarul islami berkaitan erat al-islami dengan agama Islam. Lah agama Islam ini memiliki juga kelebihan namanya madarul Islam. Islam itu bisa masuk kemana-mana. Makanya Nabi dulu ketika ditawari jadi raja apa jadi nabi, Nabi tetap memilih jadi nabi. Kalau jadi raja nggak akan bisa masuk ke suku-suku yang lain, nggak bisa masuk ke suku bangsa yang lain. Kalau tetap jadi nabi karena madarul Islam, maka semua suku bisa memilih Islam. Orang Indonesia presidennya siapa saja boleh lah. Nah, tapi kan Islamnya tetap bisa diterima. Rajanya siapa saja boleh, Islamnya tetap bisa diterima. Kalau Nabi memilih menjadi raja, maka Nabi tidak bisa masuk ke bangsa lain, ya, karena Nabi menjadi raja. Alaihi pada setiap hadis, atau huwa hadis tersebut nisful islami adalah separuh al-islami agama Islam. Kalau jenengan mampu memahami 40 hadis ini sama dengan jenengan sudah mampu memahami separuhnya agama Islam. Atau sulusuhu setengah sepertiga agama Islam. Ya kalau pemahamannya rendah, kualitasnya ya oke lah, turun grade-nya cuma paham sepertiga. Atau nahwu dzalika setara dengan itu. Oke, kalau hafal mampu memahami semuanya berarti mampu memahami Islam dengan sempurna. Kalau cuma hafal artinya saja nggak hafal hadisnya, ya dianggaplah sepertiga. Summa kemudian altazimu saya menetapkan fi pada hadhil arba'ina 40 hadis ini, hadis ini al arba'ina 40 hadis. At-takuna merupakan sahihatan hadis-hadis sahih wa mu'dhamuha kebanyakan dari hadis-hadis
sahih ini. Fi Sahihil Bukhari, fi dalam Sahihai, ya, hadis-hadis sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimin, dan Imam Muslim, wa azkuruha, dan saya tuturkan ha 40 hadis tersebut, mahdzufata, dengan dibuang, al-asanidi, sanad-sanadnya. Jadi Imam Nawawi menulis hadis ini hanya hadisnya saja yang ditulis, sanad-sanadnya dibuang, supaya mudah menghafal. Kalau jenengan ingin tahu sanadnya lengkap, yang membaca hadisnya Imam Bukhari, Muslim. Liyashula, agar mudah, hifdzuha, menghafalha 40 hadis, wa ya umum, dan secara umum, al-intifa'u, dapat dimanfaatkan, biha, dengan 40 hadis, insyaallah ta'ala, insya'a, semoga menghendaki, siapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Summa, kemudian, utbi'uha, saya sertakan ha 40 hadis, bibabin, dalam satu bab, fi dhabti, dalam dhabti, menentukan, khafi, yang asing, al-fadhiha, lafaz-lafaznya, kata-katanya. Jadi Imam Nawawi juga memberikan tanda-tanda mana-mana yang kata-kata asing, tidak populer. Kalau kesulitan itu dijelaskan oleh Imam Nawawi. Wa yang bagi, dan sepatutnya, likulli, bagi setiap orang, roghibin, yang suka kebahagiaan atau cinta kebahagiaan, fil akhirati, di akhirat, ayyarifa, an, hendaknya, ya'rifa, mengetahui, hadhil ahadisa, 40 hadis ini, lima, sebab, ishtamalat, hal-hal yang mencakup, alaihi, atas 40 hadis, minal muhimmati, min, dari al-muhimmati, hal-hal penting, waktawat, dan mencakup, alaihi, 40 hadis tersebut, minat tambihi, tentang at-tambihi, peringatan,
ala atas jami'it ta'ati, jami'i seluruh at-ta'ati perilaku taat, fadzalika dan itu zahirun tampak jelas, liman bagi orang tadabbarahu memikirkannya, wa 'alallahi dan kepada Allah i'timadi aku bersandar, wa ilaihi dan kepadanya tafwidhi aku memasrahkan diri, wa istinadi dan menjadi tumpuanku, walahu dan baginya atau kepadanya alhamdu segala puji, wan nikmatu dan kenikmatan, wabihi dan karena Allah, at-taufiqu aku mohon petunjuk, wal ismatu dan penjagaan, wallahu a'lam bishawab. Ini mukadimahnya alhamdulillah sudah selesai. Kalau ngajinya sudah pinter kan pas sama mukadimah langsung selesai. Tadi ada beberapa hal yang perlu jenengan ingat-ingat, bahwa Islam itu agama yang samaha, ya. Jangan mempersulit, nanti ketika jenengan mempersulit nanti akan dipersulit sendiri oleh Allah. Contohnya sekarang kan musim membid'ahkan orang, mengkafirkan orang. Saya kasih contoh saja. Orang itu kan beranggapan bahwa apa-apa yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi dianggap bid'ah. Jenengan kan tahu itu namanya Al-Quran, itu ada tulisan, ya, ada tajwid, ada apanya saja di situ yang keterkaitannya dengan Al-Quran. Makanya Imam Nawawi itu mengambil yang pokok-pokok dan yang penting-penting dan furu'nya. Zaman Nabi itu belum ada mushaf. Adanya mushaf setelah Nabi wafat karena upaya para sahabat, karena banyak orang yang ingin mempelajari Al-Quran. Nah, ini di zaman Nabi tidak ada titik koma. Terus banyak orang non-Arab ingin mempelajari agama Islam dan mempelajari ini, maka para sahabat dulu bekerja keras bagaimana orang di luar, orang-orang yang non-Arab mampu membaca Al-Quran. Begitu saja masih salah. Jadi huruf-hurufnya yang sekarang ada di mushaf itu juga namanya bid'ah. Mushaf sekarang kan ada gambar-gambarnya, ada batiknya, itu juga namanya bid'ah. Di zaman Nabi juga tidak ada. Makanya kita jangan terjebak bahwa kalau di zaman Nabi nggak ada dianggap bid'ah. Di zaman Nabi Zoom ya juga nggak ada. Makanya kita beragama itu harus sama hatuddin, jangan sampai mempersulit. Nanti kesannya agama Islam itu kaku. Kenapa? Dulu zaman Majapahit yang luar biasa, kekuatannya, kekuasaannya, rakyatnya bisa jatuh ke pelukan para wali songo dengan masuk Islam. Karena wali songo mengajarkan Islam itu dengan samahatud-din. Contohnya orang sesajen, cok bakal, itu kan gak dihapus, dibiarkan saja karena itu bukan bagian dari akidah
budaya hanya isinya saja yang diganti. Nah, kamu kalau mau bikin sesaji, jangan kecil-kecil, takirnya, contongnya jangan kecil, yang besar, dijadikan tumpeng. Dulu dibacakan mantra-mantra, sekarang dibacakan ayat-ayat Quran, kan begitu. Jadi orang-orang Jawa zaman dulu tidak terasa bahwa itu digeser sedikit demi sedikit oleh para wali songo, sehingga tidak terasa mereka merasa bahwa Islam itu agama yang damai. Sekarang Islam nggak cocok sedikit dibom. Nah, ini bukan samahatuddin, ini tidak diajarkan oleh Nabi. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Waalaikumsalam. Jadi hadis di masa Nabi itu contohnya kan begini. Nabi menyampaikan hadis itu kan banyak para sahabat di situ di sekitarnya. Sahabat yang golongan tertentu itu sahabat yang cerdas, punya ingatan yang kuat. Kemudian ada sahabat yang punya ingatan gak begitu kuat. Kemudian punya sahabat yang ingatannya lemah, sehingga hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang memiliki ingatan yang lemah itu didhaifkan. Contohnya kalau kita bicara gini, kalau ngaji saja gini, dengan yang ngaji antara di sini dan di sana itu kan ada yang kecerdasannya luar biasa, mampu mengingat kata-kata saya selama ngaji. Terus yang satu lagi ini, Bu yo ketoke Gusti ku yo ngomong nungguin. Nah, itu kan termasuk dhaif itu. Kalau nggak salah, menurut ingatan saya seperti ini. Nah, ini nggak boleh digunakan sebagai dalil hukum. Maka yang boleh, ya ini derajatnya bukan merendahkan orangnya, tapi karena orangnya hafalannya nggak kuat, maka tidak boleh mengambil hadis dari situ. Ya sebagai dasar hukum, tapi kalau hanya sebagai motivasi saja boleh. Maka kategori dhaif itu bukan hadisnya, tapi periwayatnya yang tidak memiliki hafalan yang kuat. Makanya didhaifkan. Orang yang memiliki hafalan yang kuat disahihkan dengan syarat-syarat dan ketentuan berlaku, sehingga muncullah ilmu tentang hadis, namanya mustalah hadis, syarat-syarat hadis yang masuk ke hadis sahih, hadis hasan dan sebagainya. Jadi bukan hadisnya, bukan redaksinya, tapi yang membawa itu orang tidak memiliki kekuatan menghafal, kekuatan ingatan, maka tidak boleh digunakan. Contohnya kalau para sahabat yang istimewa Abu Hurairah itu di mana-mana hadis Nabi itu an Abi Hurairah banyak. Karena Abu Hurairah itu orang yang selalu bersama Nabi dan memiliki ingatan yang kuat, kecerdasan yang luar biasa. Terus sahabat yang lain ya sama dalam satu majelis, tapi ingatannya tidak sehebat Abu Hurairah, makanya tidak menjadi perawi hadis. Jadi itu yang dimaksud dengan dhaifnya, bukan redaksinya, tapi karena kemampuan orang yang mengingat hadis itu lemah, maka itu didhaifkan. Dhaif itu kan artinya lemah. Ya. Jadi jenengan gini aja, sama-sama ngaji. Cara menangkap pengajian itu ada yang cerdas, mampu,
Ada yang setengah cerdas ya, eling gak. Ada yang nggak cerdas, yang biasa-biasa saja. Ya ingatannya kalau buka YouTube lagi ingat, kalau ditutup YouTube-nya lagi ya lupa lagi. Maka dalilnya ulama terdahulu itu begini tentang hadis dan Al-Quran. Kamu kalau tidak mampu menghafal maka tulislah. Oke. Kadang-kadang didikte saja tidak semuanya benar. Jadi yang dimaksud doib itu bukan hadisnya yang salah, kan? Jadi perawinya yang tidak memiliki hafalan yang kuat. Selanjutnya dikatakan doib karena terbukti perawi itu sering berbohong. Itu tidak boleh, kok mengada-ngada. Contohnya kalau murid sama gurunya, jadi Pak Guru gini, kata Pak Guru gini, padahal gurunya nggak ngomong karena dia itu punya kebiasaan jadi ini, ya, katanya begini, nah itu termasuk didoifkan. Okay. Nanti kalau ingin belajar tentang bagaimana membedakan hadis doif, hasan, sahih, itu nanti ada ilmunya sendiri namanya mustalah hadis. Okay. Tadi agak telat karena ngaji di sini tadi ada anak-anak kecil tibaan malam Jumat di sini, jadi tadi akan mundur ngajinya. Oke. Mungkin untuk pertemuan pertama saya cukupkan di sini, nanti kita lanjutkan ngaji hadisnya ya. Ini ngaji mukadimahnya. Mudah-mudahan kita bisa memahami alur pemikiran Imam Nawawi dan kita juga mampu memahami dan menghafal 40 hadis. Kalau jenengan yang ingin menghafal, monggo saya bantu menghafal satu persatu hadis. Nanti kalau sudah hafal, boleh setoran hadis lewat HP ya, video call. Gus, saya mau hafal hadis. Hadis berapa yang mau dihafalkan? Kalau orang dulu hafalan kitab itu kitabnya gurunya mulai mukadimahnya dihafal sampai penutupan dihafal. Terus saya mau menghafal hadis pertama, setoran tidak apa-apa, siap tidak apa-apa. Nanti kalau sudah ngaji hadis mau setoran sama saya tidak apa-apa. Tapi setoran itu harus depannya ditampakkan semua, jangan setoran terus ada kamera di bawahnya ada kitabnya sambil begini. Itu kayak setoran sama gurunya di FI dulu gitu. Jadi contohnya hadis ini al-hadisul awal an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi itu hafalan hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam Bukhari wa Muslim. Sama kan begitu. Saya dulu punya buku saku hadis arba'in, kemana-mana saya bawa. Ini masih file saya yang buku saku, masih hanya khusus untuk hafalan. Jadi sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari di malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha lana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.